Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tetap bersabar, bersyukur, dan semangat menjalankan ibadah dari rumah. Kami di sini dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi pada pagi hari ini mengenai pengelolaan zakat secara internasional dalam ZCP atau Zakat Comprehensible 24-38. Selanjutnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mita Indah Safitri sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Sonia Agustin sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Taufik Hidayat sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ZCP 1 sampai dengan ZCP 5. Yang pertama yaitu ZCP 1 mengenai tujuan, kemandirian, dan kekuatan. Kehadiran kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pengawasan zakat penting untuk tujuan dasar hukum bagi lembaga zakat untuk mengoperasionalkan pengumpulan dan pencairan zakat. Oleh karena itu, prinsip inti zakat di sini adalah undang-undang, peraturan, dan tindakan hukum lainnya untuk pengawasan zakat yang diuraikan dalam ZCP 1 harus didefinisikan secara jelas untuk memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan aturan yang independen. Untuk menetapkan kerangka hukum dan peraturan yang tepat untuk lembaga zakat, ada kriteria penting dan ada kriteria tambahan. Kriteria penting di sini antara lain, tujuan utama pengawasan zakat adalah untuk mempromosikan standar minimum untuk pengaturan yang baik dan pengawasan sistem manajemen zakat. Selanjutnya, sistem zakat yang efektif harus memiliki landasan hukum yang kuat dalam hal tindakan zakat. Undang-undang yang berkuasa dan memadai diterjemahkan secara komprehensif ke dalam peraturan operasional. Kriteria tambahan adalah pengawasan zakat harus memakai kerjasama lokal dan lintas batas yang memadai dengan badan pengatur lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ZCP 2 mengenai aktivitas yang diizinkan. Karena lembaga zakat beroperasi dalam lingkungan prinsip-prinsip syariah, kegiatan yang diizinkan adalah elemen yang pasti untuk melakukan pengawasan zakat. Karena alasan itu, elemen kegiatan yang diizinkan sangat penting untuk didefinisikan dan dimasukkan dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya di yurisdiksi masing-masing negara. Prinsip inti zakat di sini adalah hukum, peraturan, atau pengaturan lainnya dengan jelas mendefinisikan kegiatan yang diizinkan dari lembaga zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bidang zakat koleksi, pencairan zakat, dan dana amal keagamaan lainnya. Di sini terdapat kriteria penting dan kriteria tambahan. Kriteria penting antara lain yang pertama, sumber barang zakat harus jelas ditentukan dalam tindakan zakat. Yang kedua, kriteria umum pencairan zakat harus disebutkan dalam undang-undang zakat. Yang ketiga, pengawas zakat menertibkan daftar lembaga zakat berlisensi saat ini yang mudah diakses oleh publik. Yang keempat, lembaga zakat juga dapat mengelola infak, sodako, dan dana amal keagamaan lainnya yang didefinisikan dalam tindakan zakat. Selanjutnya mengenai kriteria tambahan, yaitu metode pengumpulan harus memiliki izin resmi dari pengawas zakat. Metodologi untuk mengalokasikan dana zakat, khususnya dalam mengalokasikan dana zakat produktif, harus mendapatkan persetujuan dari pengawas zakat. Materi selanjutnya yaitu ZCP 3 mengenai kriteria lisensi. Terlepas dari kegiatan yang diizinkan yang diuraikan dalam ZCP 2, kriteria lisensi juga penting. Aspek yang harus didefinisikan dan dimasukkan ke dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya di yurisdiksi masing-masing negara. Kekuasaan,
untuk menetapkan kriteria lisensi menjadi milik otoritas pengawas zakat untuk menjaga keaslian lembaga-lembaga zakat dan menetapkan parameter untuk mengoperasionalkan dana zakat dengan mematuhi kerangka peraturan lokal dan kerangka hukum tata kelola zakat. Prinsip inti zakat di sini yaitu otoritas perizinan memiliki kekuatan regulasi untuk menetapkan kriteria perizinan lembaga zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria. Di sini terdapat kriteria penting dan kriteria tambahan. Kriteria penting di sini adalah kekuatan lisensi merupakan bagian dari kekuatan pengaturan yang disebutkan secara jelas dalam tindakan zakat. Selanjutnya, kriteria tambahan adalah kriteria seleksi untuk manajemen zakat harus melalui uji kelayakan dan kepatuhan yang sesuai. Selanjutnya yaitu ZCP yang keempat mengenai pendekatan pengawasan. ZCP 4 adalah panduan bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat. Memiliki kriteria penting untuk mengatur pendekatan pengawasan yang ideal yang disesuaikan dengan peraturan syariah domestik dan persyaratan hukum. Prinsip inti zakat di sini adalah pengawas zakat memiliki skema pengawasan secara terpadu yang mencakup semua aspek pengumpulan zakat dan pencairan zakat. Di sini hanya terdapat aspek kriteria penting dan tidak ada kriteria tambahan, yaitu kriteria penting di sini. Pengawas zakat menilai kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan syariah dan persyaratan hukum lainnya. Dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, pengawasan harus dilakukan oleh Dewan Islam yang sah atau komunitas lokal Islam atau badan hukum independen lainnya sesuai dengan hukum setempat. Materi selanjutnya yaitu ZCP 5 mengenai teknik dan peralatan pengawas. ZCP 5 bertujuan untuk merekomendasikan teknik dan alat yang mungkin untuk otoritas pengawasan zakat yang saat ini tidak ada di lembaga pengawasan zakat. Prinsip inti zakat di sini yaitu pengawas zakat menggunakan berbagai teknik dan alat yang tepat untuk menerapkan pendekatan pengawasan dan menggunakan sumber daya pengawasan zakat yang tunduk pada validasi dan verifikasi yang memadai. Di sini hanya terdapat kriteria penting dan tidak ada kriteria tambahan. Kriteria penting yang pertama yaitu pengawas zakat berupaya melakukan pemantauan yang tepat untuk memeriksa apakah lembaga zakat telah menangani masalah pengawasan. Yang kedua, pengawas zakat mengevaluasi kinerja fungsi audit internal lembaga zakat dalam mengidentifikasi bidang-bidang strategis. Selanjutnya, ZCP nomor 6 tentang pelaporan pengawas, yaitu pengawas zakat mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis kinerja lembaga zakat. Untuk mengawasi lembaga-lembaga zakat dengan tidak adanya pelaporan pengawasan tidak lengkap bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat. Dalam hal itu, ada 3 esensi kriteria penting dan 3 kriteria tambahan. Untuk kriteria penting, yang pertama, pengawas zakat memiliki kekuatan untuk mewajibkan lembaga zakat untuk mengirimkan informasi pengawasan secara tepat, waktu, dan akurat, seperti kondisi keuangan mereka. Yang kedua, pengawas zakat memberikan instruksi yang jelas untuk laporan berkala yang dengan jelas menggambarkan pedoman akuntansi zakat. Yang ketiga, pengawas zakat menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan. Untuk kriteria tambahan, yang pertama, pengawas zakat menggunakan sistem TI terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan. Dan kedua, pengawas zakat menggunakan standar dan peraturan akuntansi yang diterima secara internasional. Dan yang ketiga, pengawas zakat mengumpulkan mustahik database dari semua lembaga zakat untuk mengoptimalkan efektivitas pencairan.
Selanjutnya, ZCP nomor 7 tentang kekuatan korektif dan sanksi pengawas zakat, yaitu pengawas zakat memiliki serangkaian alat pengawas yang memadai untuk menghasilkan tindakan korektif yang tepat waktu, kemampuan untuk mencabut izin lembaga zakat dan untuk merekomendasikan pencabutannya. ZCP nomor 7 secara khusus mengatur kekuatan sanksi korektif dari pengawas zakat yang memiliki 3 kriteria penting dan 2 kriteria tambahan. Untuk kriteria penting, yang pertama, pengawas zakat harus menetapkan serangkaian alat pengawas yang tepat untuk digunakan ketika lembaga zakat tidak mematuhi hukum, peraturan, dan tindakan pengawasan syariah. Yang kedua, pengawas zakat memiliki berbagai pengukuran untuk mengambil tindakan korektif yang tepat waktu atau untuk menjatuhkan sanksi secara tepat. Dan yang ketiga, pengawas zakat menjatuhkan sanksi tidak hanya kepada lembaga zakat tetapi jika perlu juga untuk manajemen dan dewan atau individu di dalamnya. Dan untuk kriteria tambahan, yang pertama, zakat bertindak sebagai penjaga terhadap penyedia zakat yang terlalu menunda tindakan korektif yang tepat. Dan yang kedua, pengawas zakat dapat menggunakan penilaian peringkat untuk meningkatkan tindakan korektif dari lembaga zakat. Selanjutnya, ZCP nomor 8 tata kelola amil yang baik, yaitu pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang kuat yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, kontrol lingkungan, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab Dewan Lembaga Zakat. ZCP nomor 8 memiliki 5 kriteria penting dan 1 kriteria tambahan. Yang pertama, untuk kriteria penting, hukum syariah, peraturan, dan pengawas zakat menentukan bahwa konsep dan definisi amil masih dapat diterapkan di lembaga zakat saat ini. Yang kedua, pengawas zakat memberikan panduan kepada lembaga-lembaga zakat tentang ekspektasi akan tata kelola amil yang baik. Yang ketiga, pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik tata kelola amil lembaga zakat yang sepadan dengan peraturan syariah dan kepentingan sistematik. Yang keempat, pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang tepat untuk mencalonkan dan mengangkat tenaga kejujuran dapat dipercaya, jujur, dan berbudi luhur. Yang kelima, pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Lembaga Zakat menyetujui dan secara aktif mengawasi implementasi arahan dan strategi pengawasan zakat. Untuk kriteria tambahan, yaitu pengawas zakat memiliki rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas petugas amil melalui sertifikasi. Selanjutnya, ZCP nomor 9 tentang manajemen pengumpulan, yaitu pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan pro-Islam untuk penilaian nisab dan aset yang dapat diizinkan. ZCP nomor 9 memiliki 6 kriteria penting dan 1 kriteria tambahan. Untuk kriteria penting, yang pertama, tindakan zakat harus menunjuk lembaga yang akan mengenakan biaya dan mengumpulkan zakat. Yang kedua, pengawas zakat menentukan batas pembebasan zakat atau nisab tergantung pada sumber pendapatan atau tingkat akumulasi properti berdasarkan syariat. Yang ketiga, pengawas zakat menentukan bahwa lembaga-lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang dapat dizakat. Yang keempat, pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Lembaga Zakat memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat tentang klasifikasi aset yang dapat dizakat. Yang kelima, pengawas zakat harus memastikan bahwa lembaga zakat telah membuat pengumpulan secara proaktif. Untuk mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan, lembaga zakat perlu memprioritaskan proporsi dana zakat yang lebih besar daripada dana amal lainnya. Yang keenam, pengawas zakat menentukan periode pengumpulan zakat segera atau kecuali pada saat bencana. Untuk kriteria tambahan, yaitu menjadi perlu bahwa pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban zakat dari bentuk-bentuk baru kekayaan yang tidak dikenal pada masa awal Islam, misalnya perusahaan saham, gabungan, atau korporasi.
Selanjutnya ZCP nomor 10 tentang manajemen pencairan, yaitu pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusi. ZCP nomor 10 memiliki 15 kriteria penting dan 3 kriteria tambahan. Untuk kriteria penting, yang pertama, hukum, peraturan atau pengawas syariah mengharuskan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Yang kedua, aturan syariah, peraturan, dan pengawas zakat mengharuskan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menghabiskan zakat untuk kepentingan penerima manfaat. Yang ketiga, lembaga zakat harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan manajemen keuangan yang tepat untuk mencegah alokasi distribusi dana yang tidak sesuai. Yang keempat, kriteria penerima zakat harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan kepada publik. Yang kelima, dana zakat harus didistribusikan untuk program berbasis konsumtif dan berbasis produktif. Yang keenam, penentuan proporsi program berbasis konsumtif dan berbasis produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. 7. Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penagihan terbaru harus didistribusikan maksimum selama 1 tahun. 8. Alokasi dana zakat untuk program berbasis konsumtif dan produktif harus dilakukan dengan cara yang tepat berdasarkan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. 9. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pencairan dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan. 10. Dana zakat dapat dialokasikan untuk pengeluaran di tingkat internasional. 11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat. 12. Pengawas zakat mensyaratkan bahwa lembaga zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas. 13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip keadilan dan kedekatan wilayah. Ke-14, pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang mendapat manfaat dari pengaturan pencairan. Yang ke-15, aturan syariah, peraturan, dan atasan zakat diatur dengan kebijakan dan tepat. Dan untuk kriteria tambahan, yang pertama, pengawas zakat memperoleh dan meninjau informasi pencairan di tingkat nasional kepada pihak terkait. Yang kedua, pengawas zakat melakukan penilaian terhadap prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan berbasis produktif. Yang ketiga, pengawas zakat harus menetapkan batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzaki. Selanjutnya, risiko negara dan transfer. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan mentransfer risiko zakat dalam zakat internasional mereka. Kriteria penting. 1. Pengawas donor menilai skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana dan wilayah terdekat dari negara donornya. 2. Pengawas donor membebani sebagai kegiatan dengan mengidentifikasi divisi dan menilainya jelas dari 8 kegiatan tersebut. Kriteria tambahan. 1. Pengawas zakat secara langsung atau tidak langsung bekerja sama dengan pengawas zakat asing yang relevan untuk mendapatkan informasi tambahan sesuai kebutuhan, misalnya situasi krisis. Risiko reputasi kurangnya keyakinan. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat
memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko penularan, reputasi, dan kurangnya kepercayaan diri. Kriteria penting, pengawas zakat memahami keseluruhan struktur lembaga zakat di lingkungan yang lebih luas, khususnya risiko penularan dan reputasi. Zakat membahayakan keselamatan dan kesehatan sistem manajemen zakat. Kriteria tambahan, pengawas zakat menentukan bahwa lembaga-lembaga zakat telah menetapkan kebijakan dan proses teknologi informasi yang sesuai untuk memudahkan pelaporan berkala yang muzaki. Risiko alokasi, lembaga zakat harus dapat memitigasi risiko alokasi seperti posisi keuangan yang sehat, kesalahan alokasi, kegiatan distribusi. Kriteria penting, manajemen keuangan diperbarui secara berkala sehingga manajemen memiliki angka posisi keuangan yang akurat untuk memenuhi semua kebutuhan keuangan tepat waktu. Untuk mengurangi misalokasi pencairan zakat membutuhkan bahwa lembaga zakat memiliki penilaian komprehensif untuk masing-masing. Risiko operasional syariah. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki manajemen risiko yang sesuai dengan operasional dan syariah untuk meminimalkan potensi praktik penipuan. Antisipasi terhadap kerusakan sistem dan gangguan potensi lainnya. Kriteria penting, lembaga zakat harus memiliki unit khusus untuk menangani risiko operasional dan risiko sesuai syariah. Unit manajemen harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko yang sesuai syariah. Kriteria tambahan, pengawas syariah mungkin menyarankan lembaga zakat untuk memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa aspek kebutuhan syariah ada. Kontrol syariah dan audit internal. Pengawas zakat menentukan lembaga zakat untuk memiliki kontrol syariah sesuai dengan kerangka kerja audit internal untuk membangun dan memelihara operasi yang terkontrol dengan baik di lingkungan dalam terang syariah. Kriteria penting, hukum peraturan atau pengawas zakat syariah. Masyarakat lembaga zakat memiliki kerangka kerja pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi zakat, dan pemisahan dana zakat dan dana amal lainnya.